Bab 43.1, Akron 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ini adalah lantai pertama Akron. Seluruh sejarah Arod dan Akron menutupi satu dinding aula yang terbuka lebar ini, dan beberapa cerita yang berhubungan dengan Siena tercatat di antara sisa sejarah. Perpustakaan kerajaan ini tidak hanya menyimpan beberapa grimoire yang sangat berharga, tetapi di lantai atas, juga menyimpan berbagai peninggalan yang ditinggalkan oleh para Archwizard legendaris yang telah meninggalkan nama mereka dalam sejarah sihir. Untuk menjadi perpustakaan, tempat ini juga benar-benar menyerupai museum, pikir Eugene. Eugene berdiri dan membaca apa yang tertulis di dinding dengan tangan di belakang punggungnya. Seperti yang diharapkan, apa yang menurut Eugene paling menarik adalah konten tentang Siena. Sisa-sisa Siena disimpan di lantai 12-14. Di antara semua Archwizard yang namanya tercatat dalam daftar tokoh terkemuka Akron, Siena adalah satu-satunya dengan 3 lantai yang didedikasikan untuk dirinya sendiri. Itulah seberapa besar peran yang dimainkan nama Siena Merden dalam sejarah Arod, tidak dalam sejarah sihir. Dia adalah Archwizard yang telah berhadapan dengan Raja Iblis bersama dengan Great Vermont. Vermont tidak banyak berkontribusi pada pengembangan sihir selanjutnya, tetapi Siena telah menetap di Arod dan menghabiskan waktu lama sebagai Master Menara Hijau. Dia telah membuat formula ajaib lingkaran 1, dan membiarkannya menyebar sehingga banyak penyihir bisa belajar darinya. Dia benar-benar bekerja keras sepanjang hidupnya, pikir Eugene dengan senyum masam ketika dia membaca daftar pencapaian Siena. Tapi itu benar-benar tidak cocok untuknya. Menjalani kehidupan biasa, menikah seperti orang lain, punya anak, hidup damai, dan menjadi nenek, itulah yang dikatakan Siena kepada Hamel yang ingin dia lakukan ketika dia pensiun. Meskipun telah mengatakan itu, Siena telah menghabiskan seluruh hidupnya sendirian. Ketika dia berada di Menara Sihir Merah, Eugene telah menemukan berbagai buku yang ditulis tentang Siena, tetapi meskipun dia telah tinggal di Arod selama hampir 100 tahun, dia tampaknya tidak memiliki skandal sedikitpun selama itu. Meskipun dia dikenal sebagai Siena bijaksana, beberapa buku sejarah Arod telah memberi Siena judul yang berbeda, Pencari Kebenaran 2. Siena telah hidup sendirian sepanjang hidupnya, tanpa mengonsumsi alkohol atau menjalani kehidupan mewah, dan dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Menara Sihir Hijau atau rumahnya. Dia tidak pernah bertemu dengan salah satu dari 3 muridnya secara pribadi di luar Menara Sihir, dan dia juga tidak pernah muncul di acara seperti pesta. Tetapi anekdot tentang Siena ini tidak memiliki kemiripan dengan Siena yang diingat Eugene. Menurut ingatan Hamel, Siena menikmati minum. Meskipun tidak sebanyak Anise, sepanjang perjalanan mereka, Siena akan terus-menerus mencuri air suci Anise dan meminumnya sambil mendengarkan gosip terbaru. Siena juga suka bermain-main. Dia suka minum dan mengobrol dengan tentara bayaran yang tinggal di kedai minuman murah, dan dia juga senang berbicara dengan orang asing. Bagaimana mungkin Siena, dengan kepribadiannya yang hidup, menjalani kehidupan pertapa selama hampir 100 tahun ini, sampai-sampai dia disebut sebagai pencari kebenaran. Eugene benar-benar tidak bisa mempercayai fakta seperti itu. Hei, nak, sebuah suara memanggil. Terperangkap di tengah-tengah membaca catatan Siena berulang-ulang dengan kerutan di wajahnya, Eugene berbalik untuk melihat Master Menara Putih, yang tersenyum saat dia memutar helaian rambut keritingnya di antara jari-jarinya. Apa yang kamu baca dengan begitu serius? Dia bertanya, apakah ada penyihir yang kamu minati? Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Eugene bertanya tentang hal lain, apakah diskusinya sudah selesai? Di belakang White Tower Master, para penyihir lainnya berjalan keluar ruangan. Master Menara Putih mengangguk, Mehaem, ini sudah berakhir. Kami tidak membuatmu menunggu terlalu lama, kan? Itu sebenarnya jauh lebih cepat dari yang saya harapkan, jawab Eugene. Jika kita dipaksa untuk mencapai pendapat bulat, bahkan sepanjang hari tidak akan cukup. Jika itu masalahnya, bagaimana kamu mencapai kesimpulan? Kami memegang suara mayoritas, tentu saja. Sambil menyeringai, White Tower Master berbalik dan melihat ke belakang. 5 orang menyetujui entry Anda, 2 orang menentang, dan 1 abstain, ungkapnya. Eugene menjawab, itu lebih banyak dukungan daripada yang saya harapkan. Apakah Anda tidak penasaran siapa yang menyetujui, siapa yang menentang, dan siapa yang abstain? Selama saya tahu bahwa lebih banyak orang yang menyetujui daripada yang menentang, saya baik-baik saja dengan itu. Jika itu masalahnya, maka apakah saya diizinkan pergi ke lantai atas sekarang? Petik 2. Mehaem, kamu diizinkan. Bagaimanapun, itulah yang diputuskan oleh suara mayoritas. Hah, karena sepertinya Anda tidak terlalu penasaran, izinkan saya memberi tahu Anda. Akulah yang abstain. Mata Eugene melebar mendengar kata-kata ini. Dari cara dia berjalan dan mulai berbicara dengannya dengan nada ramah, dia yakin bahwa dia adalah salah satu dari mereka yang telah menyetujui masuknya. Sementara Eugene memiringkan kepalanya dengan bingung, Master Menara Putih terkikik ketika dia menatapnya. Dari suasana di ruangan itu, rasanya akan ada banyak orang yang memilih Anda, jadi saya tidak merasa hasilnya akan berubah hanya karena saya abstain, jelasnya. Oh, tapi tidak perlu khawatir. Meskipun saya mungkin abstain, saya tidak menentang Anda memasuki Akron. Petik 2. Tapi apapun alasanmu, kamu juga tidak menyetujui entryku, bantah Eugene. Itu mungkin masalahnya. Sebenarnya, saya merasa agak ambivalen tentang hal itu.
Anda mungkin dipenuhi dengan bakat dan potensi. Namun, bukankah itu fakta bahwa kamu masih terlalu muda? Saat dia mengatakan ini, Master Menara Putih merendahkan suaranya. Kemudian, sedikit membungkuk ke arah Eugene, dia berbisik pelan, dan selain itu. Poin penting adalah bahwa jika saya menunjukkan dukungan saya ke kedua belah pihak melalui suara saya hanya akan terjebak dalam argumen yang menjengkelkan. Anda bisa melihatnya di wajah mereka, bukan? Mereka semua masih terlihat kesal. Meskipun suara mayoritas telah diberikan, dan kesimpulan telah dicapai, mereka hanya akan mengubah lokasi dan mulai berdebat sekali lagi. Dan bagaimana denganmu, Tuan Menara Putih? Eugene bertanya. Konten iklan. Karena saya abstain, saya tidak perlu peduli tentang itu. Saya hanya bisa memberitahu mereka dengan jujur bahwa saya tidak akan mengubah posisi netral, saya tidak peduli apa yang mereka ingin saya dengar. Setelah menegakkan tubuh sekali lagi, White Tower Master melambaikan tangannya ke arah para penyihir lainnya. Satu-satunya orang yang menunjukkan reaksi apapun adalah Blue Tower Master, yang masih memasang ekspresi tegang di wajahnya. Setelah menembakkan ekspresi jijik pada White Tower Master, dia menghela nafas dalam-dalam dan berjalan keluar dari Akron. Master Menara Putih tiba-tiba berkata, Tuan Menara Biru menyetujui. Eugene lambat menanggapi, Saya berbicara tentang izin Anda untuk memasuki Akron. Pada awalnya, dia menentangnya, tetapi dia tampaknya telah berubah pikiran di sepanjang jalan. Eugene merasa terkejut dengan kata-kata ini. Sejak dia memasuki ruangan, Master Menara Biru tampak paling tidak puas dengan kehadirannya, tetapi tampaknya Master Menara akhirnya mengubah pendapatnya. Nah, Dum. Menurut Anda siapa kedua pihak yang berseberangan itu? Tanya Master Menara Putih. Aku bilang aku tidak penasaran, gerutu Eugene. Itu adalah Master Menara Hijau dan Kepala Persekutuan Penyihir. Mengapa kamu masih mengatakan ini padaku ketika aku mengatakan bahwa aku tidak ingin tahu tentang itu? Apakah kamu benar-benar berusia 17 tahun? Ada apa dengan reaksi dingin itu? Bukankah seharusnya kamu lebih kesal dan frustrasi? Apa yang membuat kesal dan frustrasi? Beraninya mereka mengabaikan prestise jalur langsung Leonhard. Apakah Anda tidak memiliki perasaan elitisme yang tersinggung? Petik 2. Saya tidak. Apakah itu karena kamu merasa seperti kamu hanya dari cabang jaminan? Bukan seperti itu, Eugene menghela nafas. Hanya saja, mengapa saya harus menunjukkan elitisme? Betapa menjijikkannya bagi saya untuk datang sejauh ini ke negara asing, hanya untuk mabuk omong kosong seperti itu. Petik 2. Kamu sedang berbicara tentang kakak laki-lakimu, kan? White Tower Master bertanya dengan senyum nakal. Eugene tampak bingung sejenak, dan kemudian memelototi White Tower Master. Nama Master Menara Putih adalah Melkit El Hayah. Bahkan Eugene telah mendengar tentang dia. Dia dikenal sebagai spirit summoner terbaik di zaman mereka. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang menandatangani kontrak dengan dua Raja Roh pada saat yang sama. Tidak hanya dia ahli dalam sihir roh, tetapi dia juga seorang penyihir hebat yang telah mencapai tingkat yang disebut sebagai Archwizard dalam sihir umum juga. Kamu benar-benar terus mengatakan hal-hal yang tidak ingin aku dengarkan. Apakah Anda memiliki semacam dendam terhadap saya? Eugene menyelidiki. Tidak, Melkit menyangkalnya. Lalu, apakah kamu memiliki perasaan buruk terhadap penyihir lain? Tidak mungkin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kata-kata yang saya katakan tadi adalah upaya untuk memicu darah buruk antara Anda dan yang lain? Yesh. Tidak ada yang seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan dari meracuni kesan Anda tentang mereka? Petik 2. Jika itu masalahnya, mengapa kamu memberitahuku semua ini? Karena aku tertarik. Sambil menyeringai, Melkit menunjuk pada Storm Sword Winnet, yang tergantung di pinggang Eugene. Aku tahu pedang apa itu. Ini adalah harta dari klan Leonhard, Storm Sword Winnet. Aku pernah mendengar bahwa pedang itu bahkan telah diberkati dengan perlindungan dari Raja Roh Angin. Eugene membenarkannya, ya, jadi bagaimana dengan itu? Meskipun aku juga tertarik padamu, aku bahkan lebih tertarik pada pedangmu itu. Untuk waktu yang lama sekarang, saya selalu ingin menandatangani kontrak dengan Raja Roh Angin, tapi dia tampak seperti orang yang sombong sehingga, tidak peduli berapa kali aku mencoba memanggilnya, dia tidak akan muncul. Dari apa yang saya ketahui, Kepala Penyihir, bukankah Anda sudah menandatangani kontrak dengan dua Raja Roh? Bukankah keduanya cukup untuk memuaskanmu? Tentu saja, itu tidak cukup. 1. Formula sihir lingkaran sebelumnya diterjemahkan sebagai sistem sihir lingkaran. Kami mengubah ini menjadi formula ketika OBW menyadari bahwa rumus adalah terjemahan yang lebih baik daripada sistem. 2. Istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mencari jalan Buddhis menuju pencerahan melalui pelatihan pertapa. Setara dengan barat mungkin adalah pertapa yang hidup dalam kemiskinan.